Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah Putri, khususnya untuk kelas 7 yang sebagian masih daring dari rumah. Kita akan melanjutkan untuk materi nahwu, masih pada kitab Jurumiyah. Melanjutkan kemarin setelah kita membahas tentang kalam, kemudian komponen yang menyusun kalam, juga tentang kalimat, ada kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf, beserta dengan tanda tanda yang mencirikan kalimat tersebut. Apakah ini nanti kalimat ini masuk ke isim, apakah masuk ke fiil atau masuk ke huruf. Nah, silakan bisa yang masih belum paham bisa dicek lagi, bisa dibuka lagi kitabnya, bisa ditonton lagi video yang sebelumnya. Oke, kita akan meningkat pada bab selanjutnya. Silahkan dibuka kitabnya pada babul i'rabi. Dicek, bisa disimak untuk maknanya sambil dikasih tanda di koma. Nanti kalau pas baca tidak bablas. Atau ada kalimat yang tidak kebagian makna. Nah, karena kan kadang kalau yang belum biasa baca kitab itu kadang bacanya kebanyakan, maknanya habis di depan, atau mungkin bacanya satu kalimat maknanya sudah sampai belakang, sehingga kalimat setelahnya tidak kebagian makna. Jadi dikasih tanda saya berhentinya di mana, dikasih koma di situ. Nanti kalau umpamanya kok ketemu di kelas, saya suruh baca kitabnya masing-masing, itu tahu berhentinya di mana, nanti lanjutnya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi iki iku bab jelasaken i'rab. Al i'rabu utawi kang aran i'rab, huwa ya i'rab taghyiru awakhiril kalimi. Taghyiru awakhiril kalimi iku wae piro-piro akhire piro-piro kalimat. Taghyiru awakhiril kalimi iku wae piro-piro akhire kalimat. Ikhtilafil awamili, krana bedane piro-piro amil. Ikhtilafil awamili, krana bedane piro-piro amil. Ad-dakhilati kang manjing, ad-dakhilati kang manjing to kang mlebu alaiha ing atase kalim. Alaiha ing atase kalim. Lafdun ing dalam lafade, au takdiron utawa kira-kirane. Lafdun ing dalam lafade, au takdiron utawa kira-kirane. Wa aqsamuhu utawi pira-pira bagiane i'rab. Wa aqsamuhu utawi pira-pira dundumane utawa bagiane i'rab. Arba'atun iku papat. Raf'un iku i'rab rafa, wa nasbun lan i'rab nasab, wa khafdun lan i'rab khafad utawa jar, wa jazmun lan i'rab jazm. Fa'il asma'i mongko iku tetep kedue pira-pira isim. Min dalika sanging mengkono-mengkono i'rab. Ar-raf'u utawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal khafdu lan i'rab jar. Wala jazma lan ora ana jazm iku maujud fiha ing dalem asma. Wala jazma lan ora ana jazm iku maujud fiha ing dalem asma. Wal af'al lan iku tetep kedue pira-pira fi'il. Min dalika saking mengkono-mengkono i'rab, ar-raf'u utawi rafa, wal nasbu lan nasab, wal jazmu lan jazm. Wala khafdu lan ora ana jar iku maujud fiha ing dalem af'al. Wala khafdu lan ora ana jar iku maujud fiha ing dalem af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang i'rab dan bina. Apa itu i'rab dan apa itu bina? Ikuti keterangan berikut. Yang pertama yaitu i'rab. Apa sih i'rab, Kang? I'rab adalah perubahan, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, pada akhir sebuah kalimat yang disebabkan oleh amil yang masuk.
Berarti perubahan ini terjadi pada akhir, ya. Perubahan ini terjadi pada akhir kalimat. Nah, baik perubahan tersebut terlihat atau zahiron, contohnya ja'a zaidun. Oke, fokus pada yang warna merah. Nah, ja'a zaidun. Nah, kemudian ada ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, kelihatan ya. Jadi yang tadinya dun, ya, kemudian berubah menjadi dan, kemudian menjadi din, ya. Nah, ini namanya i'rab, ya. I'rab itu tadi perubahan pada akhir kalimat, berarti fokusnya pada huruf yang terakhir, ya. I'rab itu fokusnya pada huruf yang terakhir. Makanya nahwu itu yang diurusi adalah perubahan pada akhir sebuah kalimat. Apakah nanti diharokati dhammah, kasroh, atau fathah, atau disukun. Jadi dalam bahasa Arab itu kan huruf itu, kalimat itu berharokat, ya. Baik harokat dalam sebuah kalimat akhirnya itu ditentukan bukan lewat feeling, wah pantes-pantesan, tapi ada aturan mainnya. Apakah nanti dibaca dun, atau dibaca dan, atau dibaca din. Nah, nanti itu ada aturan mainnya. Berarti nggak hanya asal ditentukan, tidak sesuai dengan feeling atau mungkin yang lainnya, tapi ada aturan bakunya. Nah, ini i'rab yang kelihatan atau i'rab zahiron, atau dikira-kirakan dalam artian berubah, sebenarnya berubah. Berarti dikira-kira itu sebenarnya berubah tapi tidak terlihat karena alasan tertentu, ya, karena ada alasan tertentu sehingga dia tidak bisa menampakkan tanda perubahannya. Kalau ini kan jelas, ya, dun, kemudian dan, kemudian din, terasa perubahannya, terasa dari dun kemudian ke dan, terakhir din, baik terlihat sangat jelas. Nah, beda dengan contoh yang berikut ini, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bimusa. Perubahannya sama sekali tidak terasa, tidak terlihat. Loh, kan sama saja. Ja'a ya Musa, ra'aitu ya Musa, marartu bimusa. Terus perubahannya di mana? Nah, ini namanya perubahan yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan itu posisinya harusnya perubahan itu ada di sini, ya, ada di sini dan ada di sini sebagai huruf terakhir dari kalimat. Nah, tapi karena ada alasan tertentu, makanya kemudian perubahan itu tidak bisa diperlihatkan, tapi tetap sebenarnya berubah, ya, sebenarnya berubah. Nah, jadi nanti untuk alasannya itu banyak sekali. Contohnya lita'adzur, karena tidak memungkinkan. Contohnya ini, alif tidak mungkin menerima harokat. Jadi jangankan jangankan dhammah, fathah, kasroh, sukun saja tidak diterima oleh alif. Sehingga kalau dalam bahasa i'rabnya muqaddaratun alal alif, dikira-kirakan berada pada alif, ya. Dikira-kirakan berada pada alif. Kenapa nggak diperlihatkan? Karena alif tidak menerima harokat. Nah, itu salah satu sebab saja. Jadi masih banyak sekali sebab yang menyebabkan kenapa kok i'rab atau tanda i'rab itu tidak kelihatan. Langsung kemudian yang kedua bina. Kalau bina ada lawannya. Berarti kalau tadi perubahan, berarti kalau bina ya tetap, ya. Tetapnya akhir sebuah kalimat pada satu kondisi walaupun ada amil yang masuk pada kalimat tersebut. Jadi kalau i'rab itu dia bisa berubah kedudukan dan tandanya. Kalau bina itu dia tidak berubah, kondisi di mana akhir kalimat tidak berubah sama sekali, ya. Berarti kondisinya umpamanya di arti kasroh, ya, apapun kedudukannya akan selalu kasroh, atau mungkin atau mungkin fathah, apapun kedudukannya akhir kalimat akan selalu dibaca fathah. Itu berarti
bina, ya, tetapnya akhir suatu kalimat. Contohnya jaa haulai, fokus di sini. Ro'aitu haulai, sama marortu bihaulai. Nah, sini, ya. Jadi sama-sama jaa. Jadi jaa zaidun, ro'aitu zaidan, marortu bi zaidin. Di sini tetap i semua. Nah, jaa haulai, ro'aitu haulai, marortu bihaulai. Nah, maka kondisi akhir kalimat yang tidak berubah walaupun ada amil di sini, ini dinamakan bina, ya, dinamakan bina. Ada amil saja nggak berubah, apalagi nggak ada, kan gitu. Baik, ada amil saja nggak berubah, apalagi kalau nggak ada amil. Nah, tadi ngomongin amil-amil itu apa sih, Kang? Nah, amil itu adalah yang bertanggung jawab atas perubahan pada akhir kalimat, atau kalau kita gampangkan, yang merafakkan, yang menasobkan, yang menjerkan, dan yang menjazmkan sebuah kalimat. Jadi dalam ilmu nahwu tidak ada kalimat yang rofak dengan sendirinya, tidak ada kalimat yang dibaca nasab dengan sendirinya, jar dengan sendirinya, atau jazm dengan sendirinya. Semuanya pasti ada yang menyebabkan kenapa ini dibaca rofak, siapa yang bertanggung jawab, kenapa ini dibaca nasab, siapa yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi amil ini akan selalu menyertai, selalu ada. Berarti perubahan i'rab ini pasti karena ada perubahan tuntutan dari amil. Nah, i'rab itu ada berapa? Yang pertama ada i'rab rofa, kemudian yang kedua ada i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad atau lebih terkenal di kita dinamakan i'rab jar, kemudian yang terakhir ada i'rab jazm. Nah, ini empat ini mewakili 4 harokat. Rofa mewakili dhammah, nasab mewakili fathah, khafad atau jar mewakili kasroh, dan jazm mewakili sukun. Ya, karena kan ini bahasanya bahasa Arab itu ya mati hurufnya ya 4 harokat ini, nggak akan lebih. Ya, adapun yang lain ini dibagi nanti adalah pecahan atau cabang dari 4 ini. Berarti rofa perwakilan dhammah, nasab perwakilan fathah, khafad perwakilannya kasroh, dan jazm perwakilan sukun. Adapun nanti kok ada alamat-alamat yang lain, itu adalah alamat-alamat pecahan atau ya tadi itu cabang. Nah, untuk rafa dan nasab sendiri ini bisa masuk pada isim dan fiil. Berarti isim dan fiil itu ada yang dibaca rafa, ada yang dibaca nasab. Berarti ada isim yang marfu atau isim yang dibaca rafa, ada isim yang mansub atau isim yang dibaca nasab. Begitu juga fiil, ada fiil yang marfu, fiil yang dibaca rafa, atau fiil yang mansub, fiil yang dibaca nasab. Kemudian untuk khafad atau jar ini hanya untuk isim atau khusus isim. Makanya kemarin khafad dimasukkan sebagai tanda untuk kalimat isim. Karena memang ini ciri khusus. Berarti fiil tidak mungkin ada yang di-i'rabi jar. Berarti kalau ada fiil kok seperti di-i'rabi jar, maka itu bisa jadi ada alasan tertentu, mungkin karena ada iltiqo sakinen, bertemu dua mati, sehingga harusnya fiilnya disukun tapi diharokati kasroh. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi tidak mungkin ada fiil yang di-i'rabi jar. Istilah yaumil kiamah seperti itu. Ya, selama-lamanya yang bisa menerima i'rab jar hanya kalimat isim. Kemudian yang keempat, jazm ini juga kebalikan dengan jar. Kalau jar adalah alamat atau istilahnya i'rab khusus untuk isim, maka untuk jazm ini hanya untuk fiil. Jadi tidak akan ada isim yang dibaca jazm. Seperti juga tidak akan ada fiil yang dibaca jar. Jadi untuk jar dan jazm ini punya wilayah masing-masing dan tidak mencampuri teritori atau wilayah masing-masing. Kalau rafa dan nasab ini dimiliki keduanya, isim dan fiil, bisa marfu, bisa mansub. Tapi kalau isim tidak bisa majzum, begitu juga fiil tidak bisa majrur. Nah, kemudian kalimat dilihat dari i'rab dan bina. Tadi kan kita sudah bahas apa itu i'rab, apa itu bina. Nah, kita aplikasikan dalam kalimat ya. Karena kan tetap sasarannya atau objeknya juga kalimat. Nah,
berarti ada kalimat yang mu'rob, yaitu kalimat yang akhirnya berubah-ubah sesuai amil yang memasukinya. Ya. Kalau i'rob itu perubahan, kalau mu'rob itu objeknya, yaitu kalimatnya. Makanya kalau mu'rob itu adalah kalimat yang akhirnya berubah-ubah sesuai amil yang memasukinya. Nah, kalau kita kelompokkan, yang pertama ada namanya isim mutamakin, ya, mutamakin, yaitu kalimat isim yang tidak serupa dengan kalimat huruf. Ya. Contohnya tadi ya, ja'a zaidun, ro'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, ini namanya zaidun, ini berarti kalimat isim yang mu'rob. Nah, zaidun ini kalimat isim yang mu'rob. Kok tahu kan? Karena dia bisa berubah, ya kan? Dia bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Apa yang berubah? Yaitu akhir kalimat, ya. Akhir kalimat. Nah, itu yang berubah, akhir kalimat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari', ya. Yaitu contohnya ada yadribu, ayyadriba, lam yadrib. Nah, ini tadinya yadribu, kemudian berubah menjadi apa ya? Yadriba, kemudian terakhir menjadi lam yadrib. Nah, ini. Jadi ada perubahan dari bu, kemudian ba, kemudian ab. Nah, itu kayak gitu, ya. Jadi ini adalah kalimat yang mu'rob. Berarti kalau umpamanya tak tanya isim yang mu'rob bagaimana, tinggal kalimatnya diganti isim yang akhirnya. Nah, kayak gitu. Atau fi'il yang mu'rob yang bagaimana, fi'il yang akhirnya, berarti tinggal kalimatnya sampean buat. Yeah. Kemudian yang kedua yaitu kalimat yang mabni, berarti sama kebalikannya dengan tadi, kalimat yang akhirnya tidak berubah walaupun ada amil yang memasukinya. Yang pertama ini ada kelompok isim ghairu mutamakin, lawannya isim mutamakin. Kalau isim mutamakin tidak serupa dengan kalimat huruf, maka isim ghairu mutamakin sebaliknya serupa dengan kalimat huruf. Nah, kelompoknya ada berapa? Yang satu namanya isim domir atau kata ganti, ya. Isim domir kata ganti, isim isyarah kata tunjuk, ada isim mausul, ya isim mausul, kemudian ada isim syarat, isim istifham atau kata tanya, kemudian isim fi'il, ya, isim fi'il. Berarti ini adalah 6, ya. 6 isim yang mabni. Berarti selain 6 ini maka masuk pada kategori isim mu'rob. Nah, nanti untuk penjelasan dari ke-6 ini akan ada pada babnya masing-masing, ya. Jadi sementara ini tak kasih kisi-kisinya, ya, saya kasih kisi-kisinya bahwasanya isim ghairu mutamakin atau isim yang serupa dengan kalimat huruf itu ada 6. Yang pertama isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim syarat, yang kelima isim istifham, yang keenam adalah isim fi'il. Berarti selain 6 ini masuknya kategori isim yang mu'rob. Karena memang mayoritas isim itu mu'rob. Kemudian yang kedua ada fi'il madhi. Contohnya ya nasoro, akala, sona. Yang ketiga ada fi'il amar, contohnya unsur, kul, dan sun. Nah, untuk fi'il madhi, amar, dan mudhari pembahasannya nanti juga akan ada babnya tersendiri. Nanti akan kita perjalanan lagi pada babul af'al atau bab menerangkan tentang seluk-beluk kalimat fi'il. Bagaimana mabninya, bagaimana mu'robnya. Nah, itu nanti akan ada bab tersendiri. Jadi di sini hanya kita memberikan berita atau memberikan kisi-kisi. Nah, termasuk kalimat yang mabni adalah fi'il madhi, fi'il amar. Kemudian yang terakhir adalah kalimat huruf. Nah, untuk kalimat huruf ini memang yang asli, yaitu aina, amsi, haitsu, dan banyak lagi yang lainnya. Termasuknya huruf jar yang kemarin, ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, atau huruf qasam, wawu, ba, ta. Itu kan juga masuk kalimat huruf, ya, masuk kalimat huruf. Nah, kalimat huruf ini adalah satu-satunya kalimat yang konsisten dengan kemabnian. Makanya kalau ada yang serupa dengan huruf maka dimabnikan. Contohnya ini isim, kalau ada keserupaan dengan kalimat huruf
maka isimnya dimabnikan, padahal isim itu hukum aslinya adalah mu'rab. Nah, itu untuk penjelasannya. Untuk nanti lebih detailnya akan kita bahas pada bab-bab berikutnya, tepat pada apa itu pembagiannya. Nanti ketemu isim domir juga, ketemu isim isyarah, isim mausul, dan lain sebagainya. Jadi memang awal ini kita baru ya tadi itu menghafalkan apa itu komponen-komponen yang nanti akan kita gunakan dan akan kita susun menjadi sebuah kalam. Jadi kalau umpamanya kok Anda masih belum paham, nah itu memang belum masuk pada di situ. Berarti ini kita hanya baru menghafal saja. Jadi Anda hafalkan saja. I'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Terus yang mu'rab ada berapa? Ada 2, isim mutamakin sama fi'il mudhari'. Kalimat yang mabni ada berapa? Ada 4, isim ghair mutamakin, fi'il madhi, fi'il amar, kalimat huruf. Isim ghair mutamakin itu ada berapa? Atau isim mabni ada berapa? Ada 6. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, dan isim fi'il. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya pada bab-babnya. Jadi jangan sampai terlewat ya, jangan sampai terlewat. Jadi untuk sementara, untuk kitab yang biru, kitab yang pertama ini itu lebih banyak menghafal daripada memahami ya. Jadi lebih banyak kita menghafalkan daripada memahami, karena memang untuk merangkainya nanti akan kita mulai pada kitab juz 2 ya. Jadi umpamanya bagi Anda yang belum pernah ngaji nahwu, nah ini sementara kita hafalkan saja dulu ya, hafalkan saja dulu materi yang ada. Nanti untuk pemahaman dan perangkaiannya akan ada waktunya ya. Sekian dulu dari saya, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga kita semua di rumah dan beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi keluarga yang di rumahnya ada yang sakit, semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan yang sehat. Nah, kemudian selalu saya ingatkan yang di rumah untuk tetap jaga prokes, selalu kenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dalam air yang mengalir pakai sabun. Kemudian jangan lupa tidak keluar, tidak kelayapan atau tidak jalan-jalan kalau memang tidak dibutuhkan ya, demi kebaikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.